Demi kebahagiaan abangku, aku memutuskan untuk membantunya membius Nona Liu dari Jinghai. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi menderita karena perjodohan keluarga. Tapi aku tidak menyangka abangku, Lin Zhen, berbalik dan melarikan diri. Aku tidak bisa lari dan malah ditangkap oleh Nona Liu. Dia menggigit cuping telingaku dan berkata dengan nada mengancam, "Sayang, kamu tidak ingin keluargamu bangkrut, kan?" Keesokan paginya, aku menahan sakit di sekujur tubuhku. Diam-diam pergi menemui calon pasangan perjodohan. Tiba-tiba Nona Liu muncul, menatapku dengan sinis. Terburu-buru melarikan diri, ternyata ingin segera menemui adik perempuanku. Aku merasa bersalah dan tidak berani mendekat, sekali lagi ingin melarikan diri. Tapi dia mengunciku, memegang cambuk kecil di tangannya. Ingin aku menjadi kakak iparmu saja sudah cukup, bahkan ingin menjadi adik iparku. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Saat ini, Liu Ruyan sudah setengah memejamkan mata di kusen pintu. Dia ingin mengambil. Aku tidak bisa mundur dan terpojok olehnya. Duduk menyamping menungguku melarikan diri. Aku akan membantumu menangkapnya kembali. Awal mula masalah ini adalah karena kakakku menyukai Liu Ruyan. Dia secara khusus menyiapkan sebuah paket dan menyuruhku untuk memasukkannya ke dalam minuman Liu Ruyan setelah dia datang. Aku sedikit curiga dan bertanya, "Untuk apa ini?" Kakakku merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, "Aku membelinya dengan harga mahal," katanya untuk mengunci dua orang dalam satu ruangan. Setelah efeknya bekerja, mereka akan saling mencintai. Kisah ajaib macam apa ini? Aku mengembalikannya kepada kakakku. Ini murni pajak kebodohan, kan? Karena tidak tahan dengan bujuk rayunya dan memastikan tidak ada efek samping, aku tetap memasukkannya ke dalam minuman Liu Ruyan. Kebetulan aku membujuknya ke dalam kamar pribadi. Ternyata kakakku tidak ada di sana. Dia melarikan diri dari kamar pribadi. Lebih parahnya lagi, dia ditipu. Ini jelas merupakan barang umum yang sering terlihat di toko 24 jam tanpa hasil. Mata Liu Ruyan berkaca-kaca. Menggigit cuping telingaku. Aku menyentuh gagang pintu dan dengan panik menekannya ke bawah. Melihat pintu akan terbuka. Liu Ruyan bersandar di pintu, mengulurkan tangan untuk membelai bibirku. Aku merasa sedikit mabuk karena alkohol. Tidak baik berlama-lama di sini. Aku mendorong pintu keluar dengan kuat, berpikir untuk segera pergi. Ingin pergi ya? Liu Ruyan mengerang pelan, ujung lidahnya menyentuh telingaku dengan samar. Sayang rela membiarkanku berjuang sendirian? Dia memanggilku apa tadi? Sayang, aku dibuat pusing oleh panggilan sayang ini. Merasa bersalah hingga tidak berani pergi melihat di mana ada penawarnya. Membelikannya untukmu. Liu Ruyan memelukku dengan satu tangan, suaranya sensual. Kalau begitu, sayang pergilah. Jika hanya kalimat ini, aku sudah pergi. Sayangnya, dia menambahkan satu kalimat. Jika sayang tidak ingin keluarganya bangkrut. Otakku langsung meledak. Aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri beberapa kali. Aku juga sudah gila, membantu kakakku melakukan hal semacam ini. Tidak baik menyinggung siapapun, malah menyinggung Nona Liu dari Jinghai. Aku perlahan menarik tanganku dari gagang pintu. Berbalik dengan wajah penuh senyum. Tidak ingin bangkrut, aku ingin menjadi tuan muda. Mohon kabulkan aku. Sebuah ciuman lembut mendarat di bibirku. Aroma anggur yang kuat melingkupi napas yang saling bertautan. Liu Ruyan menekan saya di sofa dan menyuruhmu untuk tampil. Dia sama sekali tidak melihat penampilanku. Dia sedang menampilkan dirinya sendiri. Selama 3 jam penuh, aku seperti kapal yang berada di tengah laut yang bergelombang. Berkali-kali aku terombang-ambing. Kau juga tidak tahan dan ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Kau menelepon kakakku. Kak, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Biancang, aku juga ada yang ingin kubicarakan. Aku ragu-ragu dan dengan susah payah membuka mulutku. Setelah kau kabur tadi malam, aku dan Liu Ruyan kau tahu kan? Dari ujung telepon terdengar umpatan keras. Mendengarnya membuat kulit kepalaku mati rasa. Wu Biancang, kau terlalu hebat. Dia kan putri sulung keluarga Jinhai. Bagaimana? Kalian sudah resmi berpacaran? Oh iya, tadi malam aku melihat wanita cantik dan aku sudah tidak menyukai Liu Ruyan lagi. Kau bisa tenang saja. Jadi itu alasan dia kabur di tengah jalan. Resmi bagaimana? Liu Ruyan tidak membunuhku saja sudah bagus. Aku hanya berharap tidak melihatnya lagi. Aku pulang dan tidur. Orang tuaku pergi ke perkebunan grup Qiangsheng. Keluarga mengaturkan perjodohan untukku. Ibuku berkali-kali berpesan bahwa keluarga pihak sana sangat besar dan berpengaruh. Aku tidak boleh menyinggung mereka. Walaupun tidak puas, setidaknya temui dulu. Berikan wajah kepada mereka. Sesampainya di perkebunan, seorang paman tampan menyambut dan berbincang dengan orang tuaku. Entah mengapa, aku merasa dia agak mirip dengan Liu Ruyan. Aku mengikuti mereka berjalan ke depan. Saat melewati lapangan tenis, paman berteriak ke sana. Semua sudah datang, kenapa belum ke sini? Seorang gadis berpakaian kaos putih berlari kecil sambil memegang raket tenis. Poni-poni kecil berhamburan di dahinya, celana legging abu-abu, dan juga pahanya. Aku sedikit terpana. Aku mengucek mata dengan keras, lalu mendongak menatapnya. Ada apa ini? Kenapa hari ini semua orang terlihat seperti Liu Ruyan?
Dia mengulurkan tangannya padaku. Halo, saudara Wu. Saya Liu Rumeng. Aku dengan cepat menjabat tangannya. Saat makan malam, orang tuaku dan Paman Liu mengobrol tanpa henti. Liu Rumeng duduk di depanku, dengan anggun memotong steaknya. Paman Liu menatapku sambil tersenyum. Wu Bianchang terlihat seperti anak yang baik. Ayahku segera menimpali, Bianchang kami memang sangat baik. Berbeda dengan kakaknya yang brengsek itu. Bianchang fokus belajar dan berprestasi. Dia tidak pernah berpacaran. Dia juga penakut. Sampai sebesar ini, dia belum pernah menggandeng tangan perempuan. Semalam Liu Ruyan terlalu berpengalaman. Saat ini, seluruh tubuhku masih terasa sakit. Setelah mendengar perkataan itu, wajahku memerah dan aku menundukkan kepala karena malu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul sosok di depan mataku. Sial, kenapa aku merasa seperti? Melihat Liu Ruyan, aku mengedipkan mata dengan kuat, tetapi suara Liu Ruyan semakin dekat. Bersamaan dengan suaranya yang jernih, terdengar perkataan, maaf, terlambat karena macet. Mungkin ekspresiku terlalu ketakutan, Liu Rumeng dengan lembut bertanya padaku, apakah kakakku menakutkan? Ibuku juga menyadari ada yang aneh denganku. Kalian saling kenal? Liu Ruyan langsung berkata, kenal. Aku malah bilang tidak kenal. Ibuku tidak mengatakan apa-apa. Aku buru-buru meralat. Benar, penuh senyum, sebelumnya tidak kenal, sekarang bisa dibilang kenal. Paman Liu dengan ramah menenangkanku. Bianchang, jangan takut. Ruyan itu orangnya dingin di luar, tapi baik hati di dalam. Sebenarnya dia mudah bergaul. Dia juga memperkenalkan aku pada Liu Ruyan, ini Wu Bianchang, calon kencan butanya Rumeng. Tanganku yang memegang garpu bergetar. Liu Ruyan tidak duduk bersama keluarganya, malah menarik kursi. Duduk di sampingku, perlahan bertanya padaku, calon kencan buta, kata-kata Paman Liu benar-benar banyak. Kulihat Bianchang cukup menyukai Rumeng. Tadi saat melihat Rumeng, dia sampai tertegun beberapa saat. Kenapa aku tertegun? Bukankah karena aku tidur dengan putri sulungmu semalam, lalu hari ini datang untuk kencan buta dengan putri kedua? Paman Liu tiba-tiba mengerutkan kening, melihat leher Liu Ruyan. Ini kenapa? Liu Ruyan tidak menjawab, malah menatapku dengan senyum mengejek. Tangannya yang putih dan lembut dengan ringan mengusap lehernya. Kenapa? Ini harus tanya pada teman sekelas Wu Bianchang. 5 pasang mata serentak menatapku. Aku sangat ketakutan hingga hampir melompat dari kursi. Tanya padaku untuk apa? Masa aku harus mengatakan di depan banyak orang ini? Kalau aku yang membuatnya seperti ini, bahkan jika diberi 300 nyali pun aku tidak berani. Ayahku bertanya padaku, Bianchang, ini kenapa? Aku berpikir cepat, teman sekelas Liu menebak bahwa aku belajar kedokteran. Teman sekelas Liu, luka di leher Anda. Disebabkan oleh pendarahan kapiler. Tapi jumlah pendarahannya tidak banyak, beberapa hari lagi juga akan sembuh sendiri. Untungnya, aku berhasil mengelabui mereka. Liu Ruyan tidak berkomentar, menatapku dengan senyum mengejek. Paman Liu segera mengalihkan perhatiannya kembali padaku dan Liu Rumeng. Rumeng juga belum pernah mencari pacar. Dia biasanya suka berenang dan ikan terbang. Sepertinya dia adalah mahasiswi muda yang kalian bicarakan. Adikku, selain sempat tergila-gila pada Liu Ruyan, sudah berpacaran dengan 12 gadis. Aku merasa Liu Rumeng sangat cocok dengan selera adikku. Liu Ruyan bisa memperkenalkan mereka berdua. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Membuka kode QR gelembung hijau. Kalau tidak, tambahkan saja teman. Liu Rumeng dengan sopan datang untuk menambahkanku. Anak muda memang harus banyak berinteraksi. Paman lihat kalian berdua sangat cocok. Tiba-tiba kakiku terasa sakit. Ekspresi Liu Ruyan tetap dingin, tapi di balik taplak meja, dia melukai kakiku dengan tangannya. Dengan kekuatan tersembunyi yang besar, tadi malam dia menemukan titik sensitifku dan sepanjang malam dia tidak bosan. Seluruh tubuhku merinding, aku menahannya dengan sekuat tenaga, berusaha menjaga wajahku tetap tenang, lalu menggeser kursi. Ingin menjauh darinya sedikit, kenapa kau menatap calon adik iparmu dengan begitu galak? Kau membuat orang takut. Liu Ruyan melirikku dengan acuh tak acuh, dan juga mendekat ke arahku, calon adik ipar, sekarang masih belum. Akan menjadi, di masa depan. Paman Liu pasti bukan ayah kandung Liu Ruyan. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, ekspresi Liu Ruyan semakin gelap. Ini harus ditanyakan pada Wu Bianchang. Dia menoleh untuk menatapku, nadanya masih sangat datar. Namun kekuatan di tangannya tidak berkurang. Saudara Wu Bianchang, apakah kau menyukai adikku? Aku ingin segera menyangkalnya, tetapi layar ponsel menyala. Liu Rumeng mengirimiku pesan. Cepat katakan kau menyukaiku, mohon. Kalau tidak, aku akan ditarik untuk kencan buta lagi. Benar-benar berurusan dengan para saudari ini. Sebelum pergi, orang tuaku masih berpesan kepadaku untuk tidak menyinggung mereka. Orang tuaku tidak memberitahuku. Nona muda Jinhai dan nona muda kedua Jinhai pasti akan tersinggung untuk menang. Bagaimana aku harus memilih? Satu tatapan tajam, satu tatapan memohon. Kepalaku pusing. Oh ya, orang tuaku juga berkata. Bahkan jika kau tidak menyukainya,
Kau tidak boleh mengatakannya secara langsung. Setidaknya kau tidak boleh mengatakannya di depan wajahnya. Jadi aku menarik napas dan berkata dengan ambigu, saudari Liu Rumeng lumayan. Liu Rumeng segera mengirimiku stiker terima kasih berwarna merah muda. Paman Liu tersenyum dengan mata menyipit. Ekspresinya hampir sama persis dengan Liu Ruyan terkadang. Lihat, aku bilang, dia sangat akurat dalam menilai orang. Topik seharusnya berhenti di sini. Namun, Liu Rumeng segera menambahkan kalimat, kalau begitu, saudara Wu Biancang dan aku. Mari kita mencoba bergaul untuk sementara waktu. Masih ingin bergaul? Aku sama sekali tidak tertarik dengan alur cerita dua saudara perempuan dari satu keluarga. Aku mengirim pesan kepada Liu Rumeng, apa yang kau lakukan? Masih ingin bergaul? Bergaul apa? Bagaimana cara bergaul? Liu Rumeng sangat tenang. Tetapi mereka berbalik dan mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Para tetua mengobrol dan tertawa. Aku tidak banyak bicara. Hanya saja tatapan Liu Ruyan padaku sangat tidak ramah, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Garpunya jatuh ke lantai. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil garpu dan mencubit pahaku dengan keras. Bahkan berbisik di telingaku, ngomong-ngomong, tangan sayang sudah disentuh orang, agak kotor. Ingat untuk mencuci tangan nanti. Nadanya tenang. Entah kenapa, aku mendengar sedikit nada gerutuan. Aku patuh pergi mencuci tangan. Lagi pula, aku memang harus mencuci tangan sebelum makan. Dekorasi rumah Liu Ruyan sangat bagus. Bahkan kamar mandinya didekorasi seperti istana. Di atas kepala adalah lampu yang redup, di bawah kaki adalah ubin marmer bermotif halus. Wastafel, kamar mandi, dan toilet dipisah. Aku sudah mencuci tangan dan bersiap untuk kembali ke restoran, baru saja keluar pintu tiba-tiba pergelangan tanganku dicekal. Liu Ruyan menarikku masuk. Sayang, kau sangat berani, bermesraan dengan wanita lain di depanku. Kau benar-benar menganggapku seorang vegetarian? Aku tidak pernah berpikir nona besar Jinhai itu seorang vegetarian. Satu-satunya kesalahan yang pernah kulakukan adalah membantuku memberikan obat pada kakakku dan membuat masalah dengannya. Liu Ruyan mencibir melihatku. Belum pernah berkencan, ya? Belum pernah menggandeng tangan wanita, ya? Wu Biancang, kau pandai sekali membangun karakter. Tadi malam sangat nyaman, ya? Bahkan memujiku hebat. Aku menundukkan kepala dan terisak pelan. Di depan orang tua, siapa yang tidak membangun karakter pria baik-baik, kecuali kakakku? Jelas, Liu Ruyan tidak ingin mendengarkan penjelasanku. Dia meraih tanganku dan menarikku keluar. Tidak mau lagi bermain sandiwara denganmu. Sekarang juga kita akan pergi ke depan orang tuamu dan membicarakan kejadian tadi malam. Aku sangat ketakutan hingga air mata berlinang. Aku menarik bajunya memohon padanya. Kumohon, jangan katakan. Jika orang tuaku tahu aku memberimu obat, mereka pasti akan mematahkan kakiku. Anggap saja aku berutang budi padamu. Oke? Liu Ruyan baru kemudian melepaskan tanganku. Dia sedikit kasar menghapus air mataku. Saat mengusap, dia mendekat. Perhitungan Liu Ruyan sangat bagus. Dengan cepat semua indraku terangsang. Aku tidak bisa mengendalikan diri untuk sesaat, lalu menggigit bibirku dengan erat. Siapa sangka Liu Ruyan sangat senang. Sayang, cium sekali lagi. Oke? Jika aku tidak mau, dia menciumku dengan lembut dan berulang-ulang. Setelah akhirnya menemukan celah, aku mendorong Liu Ruyan menjauh, terengah-engah mengingatkannya. Adikmu masih menunggu kita makan bersama. Setelah hening sejenak, Liu Ruyan mendengus dingin. Beraninya kau menyebutnya saat seperti ini? Ciumannya menjadi lebih gila, bahkan bisa dikatakan kasar. Hingga telepon berdering, Paman Liu mendesaknya barulah dia melepaskanku. Mataku merah, air mata menggenang, kakiku hampir lemas. Liu Ruyan tersenyum puas. Lapar? Ayo pergi makan. Paman Liu dan yang lainnya sudah menunggu lama. Ibuku tidak bertanya padaku di tengah makan. Bukankah kau bilang pergi mencuci tangan? Kenapa lama sekali baru kembali? Liu Ruyan dengan jarang berbaik hati membantuku menjelaskan. Aku kebetulan bertemu Wu Biancang, jadi aku membawanya kembali bersama. Tapi aku juga tidak terlalu pandai berpura-pura menipumu. Ibuku tidak berkata apa-apa lagi. Saat makan, detak jantungku masih belum stabil. Efek seperti tadi malam seharusnya tidak berlangsung selama ini, kan? Melihat Liu Ruyan hari ini begitu sopan. Sepertinya tidak dibuat-buat, tapi bagaimana aku berani melakukannya? Tatapan Liu Ruyan padaku penuh agresi, penuh dengan keinginan memiliki, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak mungkin menyukaiku, kan? Sepanjang makan aku makan dengan linglung, ibuku dengan hangat mengundang kami untuk berlibur di perkebunan. Setidaknya perhatikan mangkuk dan sumpitnya, orang tuaku berpura-pura menolak, Paman Liu lalu berkata. Kebetulan juga agar kedua anak bisa membina hubungan. Sekarang orang tuaku tidak menolak lagi, setuju untuk menginap malam ini. Bisa terus melihat Liu Ruyan, entah kenapa hatiku sudah sedikit menantikannya. Paman Liu menarik orang tuaku untuk bermain mahjong. Kurang satu, dia mengincar Liu Ruyan. Ruyan, kamu kemari ikut bermain, benar? Kompak dengannya. Di taman juga ada kolam renang air hangat, nanti biar Rumeng mengantarmu, Liu Ruyan mendengus. Tidak mau main?
Aku mau berenang. Paman Liu menatapnya dengan tidak senang, usianya hampir sama. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan untuk belajar, kau malah membuat keributan, ingin jadi berondong. Aku hanya ingin berenang malam ini, kalau begitu kau pergi saja ke kolam renang di luar. Liu Ruyan tidak mempedulikannya dan berbalik pergi. Paman Liu berpikir sejenak, tiba-tiba menyadarinya, diam-diam menarik tanganku. Biancang, jangan sampai kau ditipu oleh Ruyan. Melihat ekspresi bingungku, dia dengan sabar menjelaskannya padaku. Ruyan memang cantik, tapi dia mata keranjang, kau tidak tahu dia 3 hari sekali. Ganti pacar, paling lama pun tidak sampai sebulan. Dia tidak pernah serius dalam menjalin hubungan. Kalau sudah bosan dengan formalitasnya, dia putus, lalu ganti yang baru. Kata-kata Paman Liu membuatku yang baru saja. Menyalakan sedikit api di hati langsung padam, ternyata bukan suka. Hanya iseng saja. Ya, kudengar kau punya kakak yang berkecimpung di dunia percintaan, gonta-ganti pacar lebih sering daripada ganti baju. Dia sangat cocok dengan Ruyan. Kalau mereka berdua menikah nanti, bisa membuat perjanjian. Masing-masing main sendiri dan tidak saling mengganggu. Aku mau bilang selesai, kakakku sudah bertekuk lutut pada Liu Ruyan. Paman Liu menyerahkanku pada Liu Rumeng, aku mengikutinya ke kolam renang. Sesampainya di sana, Liu Ruyan sudah berganti pakaian renang. Ini hampir semuanya berongga. Ini mau menggoda siapa? Pokoknya aku tidak akan melihatmu, mengalihkan pandangan dan bertanya pada Liu Rumeng. Kudengar dari paman kau anggota tim renang di sekolah. Dan pernah meraih medali emas gaya bebas, benar? Mau belajar gaya bebas? Aku bisa mengajarimu, aku mengangguk dengan senang. Dan mencapai kesepakatan dengan Liu Rumeng, aku memilih celana renang sembarangan dan menggantinya, lalu membilas diri sebentar dan langsung turun ke air. Liu Rumeng dan Liu Ruyan berada di kolam renang. Liu Ruyan setengah bangun, rambut panjangnya basah kuyup. Butiran air menetes dari pelipis ke dagu. Juga jatuh di atasnya. Wu Biancang datang. Dia melambai padaku, aku pura-pura tidak mendengar. Berenang ke sisi Liu Rumeng. Liu Ruyan menatapku dengan tidak percaya. Liu Rumeng menyesuaikan. Liu Rumeng berkata dia takut, tetapi ada sedikit kegembiraan dalam nadanya. Dia mulai mengajariku gaya bebas. Telapak tangan harus menghadap ke belakang. Dia memperagakan untukku dan mengoreksi postur tubuhku yang salah. Kamu harus mendorong air seperti ini, dorong sampai akhir, luruskan lenganmu. Liu Rumeng dengan sabar mengajariku. Entah sejak kapan, Liu Ruyan sudah berada di samping. Dia menatap kami dengan nada dingin. Seperti salju di bulan ke-12. Liu Rumeng, apa yang kamu lakukan? Liu Rumeng mengaitkan bibirnya ke arahnya. Bertanya balik dengan serius, mengajarinya berenang. Kakak, tidak bisakah kamu melihatnya? Tidak perlu kamu, biar aku yang mengajari. Liu Rumeng menundukkan kepala untuk mengajariku. Wu Biancang, kamu harus menggunakan gerakan bahu untuk mengerahkan kekuatan. Otot punggung menggerakkan bahu untuk berputar. Kemudian seolah-olah baru mendengar kata-kata Liu Ruyan. Apa? Kamu mengajari? Kakak, apakah kamu juara gaya bebas? Aku ingat kamu bukan, kan? Kalau begitu biarkan aku yang lebih profesional. Jangan salah mengajar dan menunda orang lain. Melihat wajah Liu Ruyan semakin muram, dia masih polos dan naif. Kakak, mengapa wajahmu begitu buruk? Bagaimanapun, ini adalah teman kencan butamu. Tidak pantas bagimu untuk mengajarinya, kan? Liu Ruyan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ini teman kencan butamu, lihat baik-baik, ini kakak iparmu. Keheningan adalah keabadian malam ini. Keheningan yang menusuk terasa. Liu Rumeng tiba-tiba tertawa kecil. Kakak ipar, kakak, apakah kamu sedang bermimpi? Dia mengedipkan mata ke arahku. Wu Biancang, apakah kamu kakak iparku? Aku melihat hidungku, hidungku melihat hatiku. Bukan. Liu Rumeng mengangkat bahu. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menyalahkanku. Wu Biancang sudah mengatakan bukan. Ekspresi di wajah Liu Ruyan sangat halus. Dia menatapku lurus, seluruh tubuhnya basah kuyup. Matanya hitam dan lembab, seperti anjing yang ditinggalkan sementara dan siap menggigit orang kapan saja. Liu Ruyan tidak berbicara, hanya tinggal beberapa langkah dari diriku dan Liu Rumeng. Ada gaya bebas yang berubah menjadi gaya kupu-kupu. Sesekali memamerkan tubuhnya. Liu Rumeng berbisik di telingaku, coba lihat, apakah dia terlihat seperti burung merak jantan? Cih, apakah ini sedang mencari pasangan? Aku melihatnya, biasa saja, tidak lebih dari itu. Kemudian diam-diam melirik beberapa kali. Harus kukatakan, meskipun Liu Ruyan adalah wanita brengsek, tetapi wajah dan sosoknya ini memang punya modal untuk jadi wanita brengsek. Gaya bebasnya nyaris tidak bisa dipelajari. Setiap hari ada petir. Aku agak lelah, tidak lama kemudian aku naik ke darat untuk mandi. Setelah mencuci rambut, aku bersiap untuk mengeringkannya di ruang rias. Terdengar 3 ketukan di pintu. Suara Liu Ruyan terdengar, biarkan ku masuk dan membantumu mengeringkan rambutmu. Tanpa memberiku kesempatan untuk menolak, Liu Rumeng di luar pintu berkata sambil tertawa, mengeringkan rambut apa? Ajak dia pergi bersantai. Aku menyalakan pengering rambut, tidak tahu apa yang mereka katakan selanjutnya.
Hanya saja ketika keluar, rambut Liu Rumeng berantakan, seperti baru saja diremas. Harus kukatakan, Paman Liu sangat tahu bagaimana menikmati hidup. Setelah bermain mahjong di sini, ada teman bermain. Di sana dia mengatur pijat. Ruang pijat dibagi menjadi 3 orang per kamar dan 2 orang per kamar. Orang tuaku dan Paman Liu berada di kamar yang sama. Liu Rumeng dan aku berada di kamar yang sama. Liu Ruyan sedikit tidak senang setelah mendengar pengaturan ini. Kalau aku, Paman Liu mengedipkan mata padanya, kamu cari saja kamar sendiri. Pada akhirnya, Liu Ruyan benar-benar membuka kamar sendiri. Tapi dia menarik ibuku untuk menemaninya. Sebelum memasuki pintu, dia menatap Liu Rumeng dengan tatapan memperingatkan. Aku tahu, aku tahu. Liu Rumeng menjawab dengan cepat. Aku menutup mata dan mendengarkan musik. Setelah dipijat, seluruh kelelahan di tubuhku mereda, pinggangku juga tidak terlalu sakit. Saat aku bersantai, Liu Rumeng tiba-tiba berkata perlahan, bekas ciuman di leher kakakku itu kamu yang buat? Aku tiba-tiba membuka mata, mulutku lebih cepat dari otakku. Bagaimana kamu tahu? Gejolak di antara kalian berdua terlalu kentara. Oke? Liu Rumeng menatapku sambil tertawa. Sebenarnya, sebelum makan malam, kakakku selalu menekanku sejak kecil. Aku ingin melihatnya malu. Liu Rumeng menggaruk kepalanya dan menghela napas. Akibatnya, aku baru saja dipukuli olehnya. Kemudian dia tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi jujur, kakakku sebenarnya cukup baik, bisa jadi pacar. Kenapa nadanya berbeda dengan Paman Liu? Ayahku bersemangat untuk menjodohkan orang. Ketika kakakku seumuranku. Dia diatur untuk kencan buta sepanjang hari. Dia sangat kesal dan memberitahu ayahku tentang hal ini. Ayahku hanya mengira dia malu dan terus menyodorkannya padanya. Kakakku kemudian membangun citra wanita brengsek di depan ayahku. Ayahku tidak mungkin mengirim pemuda itu ke dalam lubang api, kan? Kemudian itu mereda. Aku merenungkan kredibilitas kata-kata Liu Rumeng ini. Saat pertama kali tadi malam, dia sepertinya memang agak kikuk. Api kecil di hatiku yang padam menyala kembali sedikit. Seluruh diriku merasa sedikit melayang. Setelah pijat, aku akhirnya bisa kembali ke kamar untuk tidur. Aku tenggelam dalam tempat tidur yang lembut. Lampu tidur berwarna hangat dinyalakan. Di luar jendela, kilat menyambar dan hujan deras turun. Ada seseorang yang tersembunyi di dalam hati. Detak jantungku tak terkendali saat memikirkannya, dan suasana hatiku berubah dari mendung menjadi cerah. Tiba-tiba, guntur menggelegar membelah langit. Lampu langsung padam. Aku mencoba menekan sakelar. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Listrik padam saat badai. Baterai ponselku hanya tersisa 1 bar. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Di malam yang sunyi ini, gagang pintu tiba-tiba berputar. Pintu terbuka dengan suara berderit. Seseorang masuk dengan mengendap-endap dan menutup pintu kembali. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat siapa yang datang. Aku ingin menyalakan ponsel untuk melihat, tetapi ponsel mati secara otomatis. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat seluruh bulu kuduku meremang. Perkebunan orang kaya seperti ini. Bukankah mudah bagi perampok untuk masuk? Memikirkan hal ini, telapak tanganku berkeringat karena gugup. Aku melihat bayangan itu perlahan mendekat ke tempat tidurku. Aku meraih kotak tisu kertas karton keras di sampingku dan, tepat ketika dia hendak menjangkauku, aku membantingnya keras ke kepalanya. Aku tidak mengenainya. Salahku karena sasaranku terlalu buruk. Kotak tisu meleset. Aku secara refleks meringkuk ke dalam selimut. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan rapat. Sisi tempat tidur ambles. Orang itu duduk di tepi tempat tidur. Sebuah tangan dingin merayap masuk ke dalam selimut dan langsung menggenggam denyut nadiku. Aroma kayu samar melayang di hidungku. Mencium aroma ini, aku yakin itu Liu Ruyan. Tapi kemudian kata-katanya membuat jantungku berdebar lagi. Sayang, maukah kau menjelaskan? Nada bicara Liu Ruyan tajam. Lebih dingin dari tangannya. Aku tidak mengerti apa yang harus dijelaskan. Berciuman denganku sebelum makan. Dan bermain dengan adikku di kolam renang setelah makan? Kemarin kau ingin aku menjadi kakak iparmu? Hari ini kau ingin menjadi adik ipar perempuanku? Apakah kau tidak terlalu serakah? Otakku linglung. Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi adik ipar perempuanmu. Liu Ruyan mendengus dingin, lalu membelai lenganku, menimbulkan getaran. Tidak ingin menjadi adik ipar perempuanku? Wu Bianchang, kau masih berani mengatakan itu? Kau bahkan tidak melihatku saat di kolam renang. Lalu berlari untuk bersembunyi di kamar bersama adikku dan berbisik-bisik. Aku hampir gila karenamu. Liu Ruyan benar-benar semakin marah saat dia berbicara. Dia langsung menyibak selimutku. Kenapa dia lebih muda dan lebih segar dariku? Lebih mengerti apa yang kau suka? Setelah memanfaatkanku, kau berbalik dan mencari orang lain? Wu Bianchang, kau tidak boleh mempermainkanku seperti ini. Aneh sekali. Aku jelas tidak bisa melihat ekspresi Liu Ruyan, tetapi aku benar-benar bisa membayangkan penampilannya saat ini. Alisnya berkerut, penuh amarah, matanya dipenuhi kekesalan. Nada suara Liu Ruyan sedikit meninggi. Wu Bianchang, kau mati. Seketika, ribuan cara kematian muncul di benakku, masing-masing dengan posisi yang berbeda.
Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu kenapa, tapi selain gugup, aku juga merasa sedikit berharap. Ternyata sedetik kemudian, sesuatu jatuh di leherku, dengan lembut, namun menimbulkan rasa gatal. Benda itu meluncur ke bawah leherku dan jatuh di tulang selangka. Aku gemetar hebat. Setelah menunggu lama, aku tidak bisa menahannya lagi. Kakakku tertawa terbahak-bahak, terengah-engah. Liu Ruyan entah dari mana mendapatkan sehelai bulu dan malah menggelitiku. Apakah cara marah seorang wanita kaya begitu unik? Kebetulan aku sangat geli. Aku menghindar sambil tertawa. Di mulutku tertawa riang. Di dalam hatiku aku menyimpan dendam. Pembangunannya begitu intens di awal, tapi di saat-saat terakhir malah menggelitik orang. Kumohon, aku benar-benar tidak tahan ini. Aku berguling-guling sambil memegangi selimut. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakiku. Tidak peduli bagaimana aku bersujud, dia tidak mau melepaskannya. Apakah sayang tahu kesalahannya? Kalau tahu, cepat berhenti. Ketika Liu Ruyan berhenti, aku baru menyadari bahwa entah sejak kapan dia sudah menyelinap ke dalam selimutku. Ruangan di dalamnya sempit, kedua orang berhimpitan. Suara napas satu sama lain sangat jelas di tengah kesunyian. Bibir Liu Ruyan berhenti kurang dari 3 inci dari ujung hidungku. Aku bahkan bisa merasakannya. Tenggorokannya bergerak perlahan. Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada otakku. Aku mengangkat tubuhku dan mendekat. Menyentuh bibirnya sekilas. Liu Ruyan tidak menghindar, juga tidak merespons. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya dengan suara serak, "Sayang, apakah kamu juga menyukai Liu Ruyan? Apa hubungannya dengan?" Liu Ruyan berpikir sejenak dan berkata dengan sangat serius kepadaku, "Aku menyukaimu." Liu Ruyan adalah seniorku. Ketika aku masuk tahun pertama, dia sudah tahun keempat. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah di permainan Werewolf. Dia dipanggil oleh teman sekamarnya untuk memenuhi kuota. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain game papan. Aku tidak tahu apakah dia sedang sial, tetapi dia selalu mendapatkan kartu serigala. Mendapatkan kartu serigala tidak masalah. Dia benar-benar tidak tahu cara berpura-pura menjadi serigala. Dia selalu ketahuan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa dia adalah nona muda Jinhai. Aku hanya memperlakukannya sebagai teman sekelas biasa. Ketika aku mendapatkan penyihir, aku meracuninya. Ketika aku mendapatkan pemburu, aku menembaknya. Ketika aku mendapatkan warga biasa, aku memberikan suara secara acak untuknya. Pengalaman bermain game Liu Ruyan sangat buruk. Aku merasa sedikit malu. Aku menambahkan ID lainnya dan berkata, "Mari kita atur lagi lain waktu." Tentu saja, tidak ada lain waktu. Liu Ruyan tidak pernah muncul lagi di permainan papan. Tapi terkadang dia ikut makan malam dengan teman sekamarnya dan laboratorium kami, jadi kami bisa dibilang saling kenal. Juga, saat makan malam terakhir, dia terpikat olehku dalam sekejap. Mendengar Liu Ruyan membalas bersama saat ini. Aku bingung, apa kau menyukaiku saat pertama kali bermain board game? Liu Ruyan menggelengkan kepala, "Kau terlalu banyak berpikir. Tapi malam itu, aku melihatmu memberi makan kucing liar di bawah asrama. Duduk di tangga gedung 14, sambil memanggilnya, Mimi, dan membelai bulunya. Aku ingat saat itu ada seekor kucing belang 3 yang sangat cantik, kau bermain dengannya selama setengah jam. Ada juga lampu jalan di tangga, cahayanya redup, tepat menerangi tubuhmu. Kau bermain dengannya berapa lama? Aku melihatmu dari samping selama itu. Hari itu, profil wajahmu sangat indah. Juga sangat lembut. Aku sedikit terkejut. Jadi kau sering datang. Makan bersama laboratorium kami sebenarnya karena aku." Liu Ruyan mengangkat alisnya. "Memangnya kenapa lagi?" Sial, jantungku berdegup kencang. Suhu dari ciumannya terus meningkat. Tiba-tiba dia membenamkan kepalanya di bahuku. Rambutnya yang lembut dan halus dengan lembut menyentuh pipiku. "Sayang, maukah kau bersamaku?" Seluruh darahku mengalir deras ke otak. Aku berpikir lama, tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Lagi pula, kita masih muda. Apa salahnya berpacaran? Jadi aku mengulurkan tangan dan perlahan memeluknya, menerima ciumannya. Ciumannya panas membara. Menyentuh wajahku hingga demam. Tepat pada saat yang genting, terdengar suara ketukan pintu. "Wu Bianchang, listrik padam, apa kau baik-baik saja?" Itu suara Liu Rumeng. Liu Ruyan membungkam mulutku. Tidak membiarkanku mengeluarkan suara sedikit pun. Liu Rumeng berkata lagi, "Aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkan generator. Aku punya lampu cadangan, apa kau membutuhkannya?" Aku tidak bisa menjawabnya. Liu Ruyan langsung membungkam kata-kataku dengan mulutnya. "Sangat rapat. Apa kau takut gelap? Ya, kenapa kau tidak bicara?" Liu Rumeng tampak sedikit khawatir. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan menutupi telingaku. Dia berisik sekali, "Jangan dengarkan dia, dengarkan aku saja." Liu Rumeng menunggu beberapa saat lagi, melihat aku tidak menjawab, dia bergumam di depan pintu. "Aneh, telepon tidak diangkat, juga tidak bicara. Ada apa? Bagaimana kalau memanggil Wu Bianchang GG untuk melihatnya?" Dia ragu sejenak dan bertanya padaku, "Wu Bianchang, apa kau baik-baik saja? Jika kau tidak bicara, aku akan mencari ayahmu."
Liu Ruyan benar-benar tidak tahan lagi, dengan dingin mengeluarkan satu kata. Pintu terdiam sesaat. Suara Liu Rumeng jelas terdengar terkejut, "Ya Tuhan, separah itukah?" Dia seperti anak anjing bahagia, berbicara ke celah pintu dengan penuh semangat, akhirnya berbalik dan pergi. Setelah berenang, aku tidak punya tenaga sama sekali, tapi Liu Ruyan seperti bakat alami. Jelas kami sudah lama bermain di air, pengalaman kali ini tidak lebih buruk dari kemarin. Hari kedua bertemu Liu Rumeng. Tatapan matanya bolak-balik antara aku dan Liu Ruyan. Paman Liu menyuruhnya mengantarku kembali ke sekolah. Dia menunjuk Liu Ruyan, "Kakakku akan mengantarmu sekalian." Paman Liu memasang wajah kecewa. Sejak saat itu, Paman Liu mengirimiku pesan setiap 2 atau 3 hari. 3 kalimat tidak jauh dari Liu Rumeng. Aku dengan sopan mengungkapkan bahwa aku dan Liu Rumeng cocok menjadi teman. Paman Liu agak kecewa, mengatakan bahwa Liu Rumeng benar-benar tidak kompeten, tidak bisa membiarkanku menjadi menantunya. Aku benar-benar ingin memberitahunya bahwa rumusnya salah, sebenarnya hasilnya tidak salah. Aku bersama putri sulungnya, tapi aku tidak berencana memberitahu Paman Liu dan orang tuaku terlalu cepat. Kupikir tunggu sampai stabil dulu, tapi hasilnya tidak sesuai harapan, bahkan sangat melenceng. Di hari ulang tahunku, Liu Ruyan secara misterius berkata, dia akan membawaku ke suatu tempat. Dia mengantarku ke puncak gunung. Hari itu, kembang api meledak di depan mataku, membentuk busur yang indah. Seperti bintang jatuh yang berpencar, seluruh langit seterang siang hari, kembang api itu sangat spektakuler. Langit menjadi kanvas, melukis kemegahan secara mendalam. Semakin banyak orang datang ke puncak gunung. Beberapa orang bahkan mulai melakukan siaran langsung. Aku dan Liu Ruyan duduk di bawah pohon menikmati kembang api, tidak ada yang memperhatikan orang-orang ini. "Sayang, aku membelikanmu kapal pesiar," Liu Ruyan berbisik di telingaku, "tunggu sampai kamu libur musim panas. Ayo kita berlayar." Dia menyerahkan gelas berkaki panjang itu kepadaku, kami bersulang dan meminum sampanye. Kembang api secara bertahap mereda, lupa siapa yang berinisiatif duluan, ketika aku menyadarinya. Di telingaku dipenuhi dengan suara ciuman yang menetes. "Liu Ruyan, apa yang kamu lakukan?" Suara ini sangat tiba-tiba. Mengejutkan kami hingga berhenti bergerak. Liu Ruyan menoleh dan melihat Paman Liu muncul di depan kami dengan ekspresi terkejut. Aku sangat ketakutan sehingga aku segera melepaskan tanganku. Ternyata benar, Paman Liu tampak tidak percaya. Tadi aku melihat siaran langsung, mengatakan bahwa seseorang memberikan kembang api semalaman untuk pasangannya. Awalnya aku ingin melewatinya. Sekali lihat ternyata perempuannya Siang Ni, laki-lakinya Siang Biancang, tangan kami berdua gemetar. Ternyata benar-benar putriku. Alis Paman Liu berkerut dalam, wajahnya penuh amarah. Bagaimana bisa begini? Sepertinya Paman Liu sangat menentang aku dan Liu Ruyan bersama. Dia sangat marah dan langsung menghampiriku. Apa dia akan memberiku uang dan menyuruhku meninggalkan Liu Ruyan? Aku masih berpikir berapa banyak uang yang akan dia berikan, ternyata Paman Liu menarikku ke belakangnya, dengan ekspresi kesepian. "Biancang, kamu terlalu naif dan polos. Bagaimana kamu bisa tertipu olehnya? Bukankah sudah kubilang? Dia itu wanita tidak baik, sering gonta-ganti pacar. Anak baik sepertimu jangan sampai bersamanya." Aduh, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menjodohkan kalian berdua sejak awal. Aku minta maaf padamu. Aku juga minta maaf padamu. Sambil berbicara, Paman Liu mengeluarkan ponselnya. Aku harus menelepon ayahmu untuk meminta maaf padanya. Aku tidak boleh membiarkan Ruyan mencelakaimu. Melihat Paman Liu benar-benar menelepon, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri lagi, merebut ponsel dan mematikan panggilannya. "Ayah, jangan bertingkah. Aku sudah jomblo selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya ada cinta yang bersemi, kamu malah mau menghancurkan perjodohanku." Paman Liu jelas tidak sependapat dengannya. "Kamu kan sebelumnya bilang padaku kalau kamu sering gonta-ganti pacar. Jangan kira aku mudah dibodohi seperti Biancang. Aku ini ayahmu." Liu Ruyan menjelaskan kesalahpahaman itu kepada Paman Liu. Setelah mendengar penjelasannya, Paman Liu masih ragu. Dia hanya bertanya padaku, "Biancang, apakah kamu menyukai Ruyan?" Setelah mendapatkan jawaban positif dariku, Paman Liu menghela napas dan menatap Liu Ruyan dengan ekspresi pahit dan penuh dendam. "Baiklah, untuk sekarang aku akan percaya padamu. Kalau kamu berani mempermainkan Biancang, awas kamu." Orang tuaku jauh lebih tenang daripada Paman Liu. Hanya Paman Liu yang tampak sangat kesal. Mungkin citra wanita brengsek yang dibangun Liu Ruyan di benaknya sudah terlalu melekat. Dia setiap hari merasa bahwa Liu Ruyan akan mempermainkanku. Untuk memberikan kompensasi kepadaku di awal, Paman Liu setiap hari memberiku hadiah. Hari ini memberiku mobil, besok memberiku sepatu, lusa memberiku properti. Liu Ruyan bertanya kepadanya, "Kalau kamu sudah memberikan semuanya, lalu aku mau memberikan apa?" Paman Liu semakin merasa ada yang aneh dengannya. "Kamu bahkan tidak mau memikirkan hadiah. Beraninya kamu bilang benar-benar mencintai Biancang." Liu Ruyan mengatakan dia tidak ingin berdebat dengannya. Paman Liu dengan bersemangat menarik tanganku. "Biancang, hari ini ada beberapa model mobil sport baru di toko.
Aku akan mengajakmu membelinya. Liu Ruyan memelukku erat. Sayangku, biar aku sendiri yang membawanya. Kami tertawa bersama. Tiba-tiba aku merasa bahwa kesalahpahaman seperti ini tidak terlalu buruk juga. Tamat, cerita selesai. Teman-teman, mohon like dan ikuti. Akun ini akan terus memperbarui cerita pendek novel.